Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aziza Nur dengan NIM 240402039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan membuat rangkaian beban RLC sumber AC dan menjelaskan grafik atau gelombangnya. Yang pertama-tama saya akan mengambil komponen-komponen pada rangkaian RLC tersebut. Yang pasti yang dibutuhkan yang pertama itu adalah komponen RLC-nya atau resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian kita ambil resistor, kemudian yang selanjutnya itu adalah induktor. Induktornya kita tidak menggunakan yang ini, tetap kita menggunakan yang generik induktor. Dan yang terakhir kita ambil komponen RLC-nya yaitu kapasitor. Oke. Kemudian kita membutuhkan V-sign-nya juga sebagai sumber AC. Oke. Dan kita akan merangkainya menjadi sebuah rangkaian. Di sini saya akan membentuk rangkaiannya itu menjadi rangkaian seri. Jadi beban RLC pada rangkaian seri sumber AC. Semuanya kita hubungkan secara seri. Resistor, induktor, kapasitor. Oke. Kemudian kita akan menghitung besar arus dan juga tegangan pada rangkaian ini. Jadi kita mengambil alat ukurnya yaitu ampermeter dan juga voltmeter. Kita ambilnya di virtual instrument mode. Di sini kita akan mengambil ampermeter. Ampermeter untuk mengukur arus kan kita hubungkan secara seri terhadap rangkaiannya. Kemudian kita ambil voltmeternya, kita hubungkan secara paralel terhadap komponen-komponen yang akan diukur tegangannya yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Kemudian sudah jadi seperti ini, kita tinggal menghubungkan semua komponen-komponennya. Setelah itu kita tinggal mengukur berapa tegangan dan arus pada rangkaian ini. Tunggu dulu, sebelumnya kita harus mengubah nilainya. Dimulai dari V-sign, kita akan mengambil amplitudenya itu sebesar 50. Kemudian frekuensinya ini sebesar 1000. Ini saya ambil datanya itu merupakan data dari praktikum. Kemudian untuk resistornya kita ambil nilainya sebesar 100 ohm dan induktornya itu sebesar 0,6 Henry. Dan yang terakhir itu kapasitornya, kita ambil kapasitornya itu sebesar 4 mikrofarad. Oke. Kemudian
tinggal kita hitung berapa besar dari arus yang mengalir pada rangkaian ini, kemudian tegangan pada komponen R, L, dan C. Tinggal kita run. Oh, tunggu dulu, ada yang satu lagi yang ketinggalan, yaitu pada ampere meternya itu seharusnya kita ubah ke miliampere karena kemungkinan besar arus yang mengalir itu sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh ampere, satuan ampere. Jadi kita ubah satuannya dulu ke miliampere. Nih, range-nya itu kita ubah ke miliampere. Oke. Jadi kita run lagi. Nah, di sini dia terlihat arusnya, yaitu arus yang mengalir dari rangkaian ini itu sebesar 9,34 miliampere. Tegangan yang pada resistor itu sebesar 0,93 volt, tegangan pada induktor sebesar 35,7 volt, dan tegangan yang terakhir pada kapasitor sebesar 0,37 volt. Kemudian kita akan membuat satu lagi rangkaian yang dimana pada rangkaian tersebut kita dapat melihat lebih jelas grafiknya. Sebenarnya grafiknya bisa saja kita buat di sini. Kita menggunakan osiloskop. Ini dia osiloskop. Kita taruh sini. Nanti kita hitung juga dari sini. Kita hubungkan dulu oh, hancur jadinya. Tunggu dulu. Oke. Pindahkan ke ujung. Sudah rapi. Kemudian kita ambil osiloskop. Dan kita akan membuat serangkaian baru yang hanya dihubungkan secara seri, yang hanya memiliki 3 komponen, yaitu R, L, C. Kita ambil dulu R, kemudian L, dan yang terakhir C. Dan jangan lupa untuk meletakkan groundnya agar dia tidak menjadi rangkaian terbuka. Kita ambil groundnya itu dari mana ya? Dari sini, terminal modes. Kita ambil groundnya, kita hubungkan semua rangkaiannya. Dan untuk sumber AC-nya kita menggunakan generator. Nih, sine. Kita letakkan di sini, kemudian kita tarik. Kita ubah dulu angka itu, nilainya, amplitudenya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 50, dan frekuensinya itu sebesar 1000 Hz. Untuk nilai R-nya kita ubah sama seperti yang sebelumnya, itu 100 ohm. Untuk nilai induktornya itu sebesar 0,6 Henry. Dan untuk kapasitornya itu sebesar 4 mikrofarad. Oke, benar. Kemudian untuk melihat grafiknya kita menggunakan probe. Kita ambil dulu grafik modenya, kita ambil sini, yaitu analog. Kita letakkan di sini untuk melihat gelombang dan grafiknya. Untuk menghubungkannya kita akan menggunakan probe, yaitu karena kita akan melihat tegangan antara R dan L. Kita akan ambil probe tegangan. Jadi kita letakkan antara R dan L. Kemudian probe-nya ini kita tarik
kita masukkan ke dalam analog analisisnya. Nah, di sini kita ubah dulu edit graph-nya menjadi stop time-nya itu menjadi 2 milisecond. Jadi supaya grafiknya itu lebih terlihat. Kemudian sebenarnya kita dapat langsung menjalankannya, tapi kita coba untuk yang rangkaian yang di atas kita hubungkan channel A dengan resistor, kemudian channel B dengan kapasitor. Oke. Sudah diubah semuanya, dapat kita coba jalankan. Nah, di sini channel A-nya kita ubah ke 0. Channel B-nya juga, karena kita tidak menggunakan channel D dan C, jadi itu tidak perlu diubah. Kemudian kita zoom untuk melihat grafiknya. Dari sini kita dapat terlihat yang kuning ini merupakan resistor dan yang biru ini merupakan merupakan induktor. Dapat terlihat dari sini bahwa grafik induktor itu dia mendahului grafik resistor karena dia duluan jatuhnya, jadi dia mendahului. Dan ini merupakan fase shift. Kemudian untuk lebih jelasnya kita dapat melihat dari analog analisisnya, kita bandingkan apakah dia sama. Di sini dapat kita lihat simulate graph. Nah, dapat kita zoom. Nah, dari sini dapat kita lihat juga bahwa yang warna hijau ini merupakan grafik tegangan resistor dan yang warna merah ini merupakan tegangan induktor. Di sini kan dapat terlihat bahwa induktor itu dia mendahului tegangan induktor itu mendahului tegangan resistor. Lihat, karena dia duluan jatuhnya, jadi dia mendahului. Dari grafik gelombang ini dapat terlihat bahwa tegangan induktor itu mendahului tegangan resistor. Dua-duanya ini sama ya, mirip. Maka dapat disimpulkan bahwa grafik antara resistor dan induktor itu merupakan fase shift atau pergeseran fase, karena kita lihat juga karakteristik dari sifatnya resistor, yang mana tegangan dan arusnya itu biasanya tuh sefase, sedangkan induktor itu tegangannya itu biasanya mendahului arus dikarenakan karakteristiknya induktor yang menyimpan dan menghambat perubahan arus, sedangkan tegangannya itu enggak. Jadi induktor di sini itu dikenal juga dengan lagging atau tegangan induktor itu dia selalu mendahului arus dan arusnya itu tertinggal sebesar 90 derajat atau pi/2. Jadi sudah terlihat bahwa ini merupakan pergeseran fase atau fase shift antara tegangan dan arus pada induktor. Dari grafiknya juga dapat kita lihat bahwa tegangan resistor ini, tegangan R ini tertinggal sebesar 50 derajat dengan tegangan induktor. Baiklah, begitu penjelasan tentang fase shift dan rangkaian beban RLC, rangkaian seri dari saya. Jadi dapat kita simpulkan semuanya bahwa tegangan induktor ini mendahului resistor, dan arus pada induktor ini tertinggal
dari tegangan induktor. Makanya itu disebut dengan lagging, yaitu arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Baiklah, sekian penjelasan tentang rangkaian RLC dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.